Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Perasaan waktu mulai sesuatu, semangatnya tuh membara banget. Tapi entah kenapa, pas di tengah-tengah, apinya kayak padam gitu aja. Familiar banget ya rasanya. Kayaknya kita semua pernah ya di posisi ini. Mungkin resolusi tahun baru yang cuma bertahan seminggu, atau semangat nge-gym yang luntur pas masuk bulan kedua. Atau mungkin niat belajar skill baru yang bukunya sekarang, ya cuma jadi ganjalan pintu. Awalnya tuh rasanya semua mungkin, tapi terus entah gimana, hilang aja gitu semangatnya. Dan ini nih bagian yang paling penting buat kamu tahu. Kalau kamu ngerasain ini, kamu itu nggak gagal. Ini bukan berarti kamu pemalas atau kurang komitmen. Ternyata, ini tuh sebuah pola psikologis yang sangat umum. Anggap aja ini bukan bug di sistem kita, tapi emang fitur bawaan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng fitur ini. Yap, setiap perjalanan besar hampir selalu dimulai dari sini, fase bulan madu, di mana semuanya terasa mungkin, semuanya terasa seru. Dan fase ini punya nama yang pas banget. Di tahap ini, kita tuh kayak lagi jatuh cinta sama bayangan hasilnya. Kita ngebayangin betapa kerennya nanti kalau kita fasih bahasa baru, atau betapa sehatnya kita setelah rutin lari pagi. Aku juga sering banget kejebak di sini. Kita fokus ke tujuannya, tapi kita lupa ngitung ongkos perjalanannya. Yaitu rasa capek, bosen, dan semua pengorbanan yang dibutuhin. Dan ternyata ada alasan biologisnya loh. Otak kita tuh seakan-akan dapat suntikan energi setiap kali kita memulai sesuatu yang baru. Soalnya, hal baru itu berarti ada potensi hadiah atau informasi baru. Jadi otak kita otomatis mendorong kita untuk, yuk coba yuk. Nah, coba lihat deh seberapa kuat dorongan itu. Fenomena ini disebut efek awal baru. Lihat aja, komitmen kita bisa melonjak drastis pas tahun baru, atau bahkan cuma di hari Senin. Momen-momen ini tuh rasanya kayak tombol reset buat kita. Jadi, bukan kebetulan kan kalau kita ngerasa lebih termotivasi pas hari Senin. Kutipan dari Catherine Milkman ini ngejelasinnya pas banget. Awal yang baru itu seolah-olah menciptakan jarak dari kegagalan kita di masa lalu. Kita jadi ngerasa kayak, itu kan aku yang dulu, aku yang sekarang beda. Kita ngerasa jadi versi 2.0 yang lebih mampu dan gak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Optimisme di awal ini juga diperkuat sama sebuah bias di otak kita yang namanya kekeliruan perencanaan. Contoh gampangnya gini, kita mikir renovasi rumah cuma butuh sebulan. Ternyata jadinya 3 bulan dengan biaya bengkak. Familiar, ya kan? Otak kita tuh secara alami bikin rencana berdasarkan skenario paling ideal, tanpa mikirin drama-drama yang mungkin muncul di tengah jalan. Nah, setelah euforia awal itu mulai pudar, kita masuk ke fase yang paling krusial, fase di mana realitas mulai terasa dan semangat kita benar-benar diuji. Ini nih, kuncinya ada di sini. Ini tuh mirip kayak lagi naik gunung. Di awal kita ngelihat ke bawah dan bangga, wah, udah setinggi ini ya. Tapi pas di tengah-tengah, kita lihat ke puncak yang rasanya masih jauh banget. Dan disitulah pikiran itu muncul. Duh, sanggup nggak ya nyampe? Perspektif kita bergeser. Dari yang tadinya fokus ke progres yang udah dibuat, jadi fokus ke sisa perjalanan yang masih terasa panjang banget. Fenomena ini umum banget, sampai para peneliti kasih nama the middle problem, atau masalah di tengah jalan. Tahu kalau ini adalah pola yang wajar itu, rasanya sedikit melegakan ya. Artinya, perasaan pengen nyerah di tengah-tengah itu normal, bukan cuma kamu yang ngerasain. Oke, sekarang kita coba masuk lebih dalam ya. Agak sedikit sains-sainsan, tapi ini seru banget. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas motivasi itu naik turun? Jawabannya ada di zat kimia yang sering banget disalahpahami, dopamin. Banyak yang ngira dopamin itu hormon kebahagiaan, padahal dopamin itu lebih tepatnya molekul motivasi. Dopamin itu melonjak bukan pas kita dapat hadiah, tapi pas hadiah yang kita dapat itu lebih baik dari yang kita duga. Namanya kesalahan prediksi imbalan. Proses ini ngejelasin semuanya. Awalnya, setiap progres kecil itu rasanya kayak kejutan yang menyenangkan, bikin dopamin kita naik. Tapi lama-lama, otak kita belajar polanya. Progres yang sama nggak lagi mengejutkan, jadi dopaminnya nggak naik lagi. Nah, disinilah rasa bosan mulai muncul. Puncaknya, pas progres terasa lebih lambat dari harapan, dopamin kita bisa anjlok, dan akhirnya kita ngerasa kecewa dan pengen berhenti. Intinya sih, otak kita itu gampang bosan sama hal-hal yang bisa diprediksi. Nah, selain dari sisi kimia otak, ada juga polanya secara emosional yang bisa kita lihat. Ternyata, perjalanan emosi kita saat melalui perubahan itu juga bisa ditebak loh. Ini kayak peta perjalanan emosi kita. Kita mulai dari puncak optimisme buta, terus turun pas kita sadar, kok lebih susah ya dari yang dibayangin, dan akhirnya jatuh ke titik terendah, lembah keputusasaan. Coba deh ingat-ingat lagi proyek terakhirmu.
Kayaknya polanya familiar ya. Fase yang paling bahaya, tentu aja, lembah keputusasaan. Disinilah suara-suara di kepala kita mulai berisik. Udah deh, nyerah aja. Gak bakal berhasil kok. Rasa sakit dari usahanya terasa maksimal, sementara hasilnya kelihatan jauh banget. Dan seringnya, kita dengerin suara itu. Di titik inilah, kebanyakan mimpi berakhir. Jadi, setelah kita lihat semua pola ini, terus gimana? Poin terpentingnya adalah mengubah cara kita memandang masalah ini. Ini bukan pertarungan melawan rasa malas, tapi ini soal strategi dan pemahaman. Ini dia inti dari semuanya. Anggap aja motivasi itu kayak baterai ponsel. Nggak mungkin kan kita pakai terus-terusan dalam mode performa tinggi, pasti ada kalanya dia perlu masuk ke mode hemat daya. Penurunan motivasi ini adalah cara otak kita buat hemat energi. Jadi ini bukan bug, ini adalah fitur. Ini bukan rusak, emang dirancang begini. Terus apa dong yang bisa kita lakuin? Pertama, antisipasi. Sadari dan terima kalau penurunan motivasi itu pasti akan terjadi. Kedua, siasati masalah di tengah jalan itu. Daripada punya target nulis buku, coba deh targetnya nulis 1 paragraf hari ini. Itu bikin garis finishnya terasa jauh lebih dekat. Dan yang ketiga, ingatlah kalau motivasi itu emosi, dia datang dan pergi. Pas dia lagi pergi, itu bukan perintah untuk berhenti, tapi mungkin sebuah ajakan buat nanya lagi ke diri sendiri, dulu kenapa ya aku memulai ini semua? Mungkin ini kalimat yang perlu kita pegang erat-erat. Perjalanan menuju tujuan yang berharga itu nggak pernah lurus menanjak. Akan selalu ada lembah yang harus dilewati. Dan itu nggak apa-apa. Itu bagian dari prosesnya. Dengan pemahaman baru ini, semoga kita bisa lebih berbelas kasihan sama diri sendiri pas semangat itu lagi turun. Semoga kita bisa melihatnya bukan sebagai tanda untuk berhenti, tapi sebagai pengingat untuk berstrategi. Ingat, kamu bukan pemalas, kamu cuma manusia biasa.